Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Apa kabar hari ini Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Saya Ramlan Pangaribuan dan teman saya Miss Eva Novita Simajuntak. Kami merupakan angkatan keempat calon guru penggerak dari Kota Batam. Jadi pada kesempatan kali ini kami di sini mempresentasikan tentang apa yang sudah kami pelajari tentang pelatihan kami, pendidikan kami selama kurang lebih nanti 9 bulan ke depan, yaitu tentang budaya positif. Jadi untuk hal pertamanya nanti akan disampaikan oleh Miss Eva. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya teman-teman, Bapak Ibu guru yang berkenan memberikan waktunya untuk boleh bersama-sama dengan kami di sini. Yang pastinya kami tidak jauh lebih baik, tapi kita semua sama. Saja kami mencoba untuk berbagi apa yang sudah sedikit yang sudah kami dapatkan dari pendidikan yang sudah kami ikuti untuk calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan mengenai budaya positif. Yang pastinya hal ini sudah sering kita lakukan di sekolah kita secara khusus. Jadi sedikit bercerita, ketika kami juga lokakarya diberitahukan tentang disiplin budaya positif, saya juga sharing dengan guru pengajar praktik karena menurut saya hal-hal ini sudah kami lakukan di sekolah. Hanya saja mungkin ada hal-hal baru yang menurut saya temukan dalam pembelajaran pendidikan tentang budaya positif di guru penggerak ini. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasanya saat ini banyak sekali hal-hal baru yang selalu dilakukan revisi dalam dunia pendidikan kita, baik dari kurikulum, baik dari aturan-peraturan, banyak sekali. Nah, yang pastinya semua yang dilakukan itu tujuannya hanya muaranya nanti semuanya adalah semuanya itu muaranya adalah kepada pelajar Pancasila. Jadi teman-teman pasti sudah sering mendengar juga profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini kita sedang dihadapkan kepada perubahan paradigma belajar yang ada saat ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini? Diharapkan segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu nantinya akan bermuara membentuk anak-anak kita, pelajar yang memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, karena kita tahu ya bahwasanya Indonesia secara khusus itu terdiri dari banyak sekali beraneka ragam, baik suku, budaya, dan agama pastinya. Nah, kita harapkan anak-anak kita, mereka boleh tetap memiliki rasa persatuan, tidak terikut-ikut dengan, khususnya di media sosial saat ini, banyak sekali kita tahu perpecahan karena kurangnya solidaritas, kurangnya juga saling toleransi. Nah, harapan kita, anak-anak kita boleh kedepannya menjadi bukan generasi penerus ya, karena kalau generasi penerus berarti mereka akan meneruskan hal-hal yang tidak baik juga akan diteruskan. Tetapi kita berharap mereka boleh menjadi generasi baru yang berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong pastinya, yang kemudian mandiri dalam arti mereka boleh bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri pastinya, dan bernalar kritis serta kreatif. Kreatif di sini adalah mereka boleh berinovasi, boleh menciptakan ide-ide baru, bahkan mereka boleh menjadi penemu mungkin ke depannya, kita harapkan. Nah, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tadi kita bicara tentang profil pelajar
Pancasila. Itu hal yang mau kita bentuk untuk anak-anak kita. Lalu kita sebagai pendidik, di mana posisi kita? Nah, dari filosofi pendidikan KHD tadi, di situ KHD menekankan bahwasanya dan ini saya baru temukan, mungkin saya yang lambat informasi, tapi saya baru temukan ketika kami belajar CGP ini, bahwasanya yang pertama guru sekolah ini merupakan tempat persemaian benih-benih. Jadi kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani, dan benih-benih itu siapa? Anak-anak murid kita itu. Nah, kita di sini sebagai petani yang mana kita menuntun anak-anak tersebut untuk tumbuh sesuai dengan kodrat mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam arti saya melihat seperti ini. Sebelumnya saya selalu mempunyai standar untuk anak saya, dalam arti kamu harus seperti ini. Jadi saya yang menentukan anak itu, kamu harus bisa, maths harus begini, harus begini. Ternyata semakin saya pelajari, bukan kita yang menentukan anak itu ingin menjadi apa, tetapi dia punya kodratnya. Setiap anak itu sudah punya kodratnya, dalam artian dia punya kemampuan dia, itu yang harus kita tuntun, itu yang harus kita arahkan, itu yang harus kita olah. Kita tidak bisa memaksa kita menanam jagung lalu kita mengharapkan dari situ tumbuh jeruk, tidak bisa. Dalam artian setiap anak sudah punya kodratnya masing-masing. Nah, tadi dikatakan KHD bahwasanya pendidikan itu mengarahkan anak-anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, khususnya dalam pembelajaran. Tetapi kita tahu bahwa barangkali mungkin ada anak-anak yang dalam belajar mereka nggak nyaman, bisa jadi stres, mungkin karena banyaknya, kita tahu ya, banyaknya materi pembelajaran, dan bisa jadi mereka tidak bahagia, bisa jadi mereka tidak nyaman. Nah, karena apa? Salah satunya mungkin karena ada miskonsepsi. Yang pertama adalah saya sendiri juga menyadari bahwa saya terkadang mempercayai hal ini, bahwa yang pertama guru mengontrol murid. Kita percaya bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif efektif. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan yang keempat, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, saya coba evaluasi. Saya sepertinya juga sering merasakan atau menyakini paham ini. Padahal sebenarnya kalau setelah saya pelajari, ternyata benar, ketika kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata dengan kritik yang berlebihan pun itu dapat mengerdilkan seseorang. Itu dapat memaksa secara tidak langsung anak untuk hilang percaya dirinya. Ketika kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah terlalu berlebihan. Balik ke tadi Miss Cory. Nah, guru mengontrol murid. Kita percaya bahwa guru sepenuhnya mengontrol murid. Padahal sebenarnya guru tidak mengontrol murid, tetapi murid itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Silakan Miss Cory. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang atau mengkontrol seseorang secara penuh. Pastinya ketika kita oke, kamu harus begini, kita arahkan ke anak-anak. Nah, anak-anak akan terima, tetapi ada masanya dia akan mulai berpikir, enggak sesuai dengan yang aku mau, mungkin bisa seperti itu. Sehingga terkadang kita menemukan ada anak-anak yang tidak melakukan peraturan yang sudah kita buat. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol anak murid tersebut. Nah, lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma tersebut? Di sini berdasarkan kutipan dari Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang
realitas. Nah, dari sini saya mau mengajak teman-teman, Bapak Ibu guru kita semuanya, mungkin kita coba kepalkan tangan kita sejenak. Anggap di sini ada sesuatu milik kita yang sangat berharga yang kita mau simpan. Nah, coba dengan teman di sebelah kita, silahkan ambil pasangannya mungkin. Coba bergantian. Jadi misalkan seperti saya, Miss Firda harus berusaha untuk membuka genggaman tangan saya ini, kepalan tangan saya. Jadi terserah mau dengan memaksa, mau dengan membujuk, mau dengan apapun caranya, coba bergantian. Yuk, coba. Enggak mau. Miss Firda jangan begitu. Enggak, gini, ambil pasangannya satu aja, satu. Terus dua orang dong berarti sepasang. Jadi coba paksa sampai dia bisa buka kepalan tangan ini. Coba yuk. Coba. Ayo pasang sis, coba Pak. Bapak jangan kesini. Lagi coba Pak bujuk. Kuat. Di sini pasrah ya. Tapi coba gantian dengan Misalnya gantian. Coba ya. Coba bisa. Ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Anggaplah ini misalkan something spesial milik kita yang sangat berharga. Gak mau diserahkan ke orang lain. Ada yang berhasil. Oke. Nah, tadi Miss Sarah berhasil ya? Saya berhasil. Oke. Nah, pasti ada yang tidak berhasil. Iya, bisa. Misalnya tidak berhasil dibuka atau tidak berhasil membuka. Dibuka tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu, oke teman-teman, kita pasti punya alasan. Kenapa kita tidak? Kenapa kepalan tangan itu bisa terbuka? Menurut teman-teman kenapa? Menurut Bapak Ibu, kenapa kepalan tangan kita yang itu kut-kut nih itu bisa terbuka? Menurut Bapak Ibu kenapa? Boleh kasih masukannya? Udah capek, kata teacher dia capek mempertahankan ya. Iya, jadi dia sudah memperjuangkan habis-habisan, tapi yang diperjuangkan gak mau gitu. Jadi Iya sakit hati. Jadinya udah nyerah gitu ya. Nah, berarti tadi secara tidak langsung dari pendapat teacher Ganda tadi, berarti kepalan tangan itu bisa terbuka ketika kita yang mau memutuskan untuk membuka. Benar? Setuju teman-teman? Setuju ya. Jadi mau sekuat apapun teacher Firda buka kepalan tangan saya, kalau saya tidak mau, menurut teman-teman apakah ini akan terbuka? Tidak akan terbuka. Kita satu pendapat berarti ya. Kecuali kalau dia sudah paksa dan akhirnya kita merasa nggak sanggup lagi gitu kan, nggak sanggup lagi mempertahankannya, udah buka. Kecuali pakai alam. Iya, kecuali nyerah ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya setiap anak, individu anak itu mereka yang mengkontrol diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka mau diatur, mereka akan diatur. Jadi bukan karena kita mengontrol mereka sebenarnya, tetapi kita mengarahkan. Nah, anak-anak itu yang mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Dan kita, karena anak-anak itu kan mereka masih dalam tahap pertumbuhan, apalagi yang kelas kecil mungkin. Nah, kita yang mengarahkan mereka. Mau ke arah mana kontrol itu? Kita arahkan mereka. Tetapi ketika anak itu memang tidak mau dikontrol, tidak mau diarahkan, itulah yang sering terjadi yang namanya terjadinya pelanggaran. Nah, seperti di sini beberapa perubahan paradigma. Yang pertama adalah banyaknya pandangan bahwasanya menyatakan kebutuhan setiap anak itu sama. Tetapi sebenarnya di teori kontrol yang sebenarnya adalah realitanya itu kebutuhan itu berbeda setiap anak. Tidak sama semua kebutuhan setiap anak, dan saya percaya kita di sini semua pasti setuju dan memahami hal tersebut. Tidak setiap anak itu berbeda kebutuhannya. Iya, setiap anak butuh belajar tematik, tetapi tidak semua anak butuh penanganan yang sama dalam pembelajaran tematik tersebut. Nah, tetapi yang paling
Nah, seringnya ada paham atau pandangan seperti ini bahwasanya saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrol yang sebenarnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa membantu menuntun. Kita bisa membantu mengarahkan orang lain, mengarahkan anak-anak kita. Bisa keluar? Nah, dalam hal pembentukan paradigma tadi, dalam hal muara untuk profil pelajar Pancasila tersebut, kita membutuhkan yang namanya disiplin. Nah, apa sih disiplin? Ketika muncul kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Apa yang langsung terlintas? Teratur. Apa lagi kira-kira? Rajin. Terarah. Ya, itu yang sering muncul ya. Nah, di sini juga ada beberapa yang saya coba buat. Hadiah, hukuman, tata tertib. Ini 3 ya, dan termasuk tadi yang teman-teman sampaikan. Ketika kita muncul kata disiplin, akan muncul banyak hal. Oke. Ketika kamu melakukan disiplin dengan benar, kita sering melakukan motivasi ekstrinsik. Oke, kamu akan dapat hadiah, kamu akan dapat begini-begini. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah,